kapan terakhir kali kalian beli motor baru dengan harga 14 jutaan? Udah lama kan? Dan kali ini kita ada sebuah motor listrik dari Yadea. Inilah Yadea T9 atau T9 dengan harga 14,5 juta. Yuk kita bahas. Oke, jadi ini adalah sebuah Yadea T9 atau T9. Kayak nama Terminator ya. Tapi ya, inilah produk yang diperkenalkan oleh Yadea tahun lalu. Jadi disclaimer dulu, ini bukan motor yang benar-benar baru banget. Jadi udah dijual dari tahun 2023 kemarin. Dan motor ini itu dapat subsidi dari pemerintah yang membuat motor ini yang harganya kalau nggak salah di Jakarta itu 21,5 jutaan. Disubsidi sekitar 7 jutaan, jadi harganya 14,5 jutaan. Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, kapan terakhir kali kalian beli motor dengan harga 14 jutaan? Itu udah lama banget. Motor baru ya, bukan motor second ya. Bahkan ini di Surabaya, ini unit pinjaman dari Indomobil Plaza Ahmad Yani. Tapi tenang aja, nggak ada campur tangan terhadap hasil reviewnya ya. Di Surabaya, motor ini harganya 16,5 juta. Jadi lebih mahal sekitar 2 jutaan dibandingkan dengan Jakarta. Itu pun kita dibisikin masih ada tambahan diskon lagi. Jadi bisa sekitar 15 jutaan. Well, sekarang kalau beli motor baru 15 jutaan, Beat aja nggak dapet gitu. Mungkin kalian dapetnya Revo Koperasi itu yang paling murah ya. Oke, sekarang karena berhubung kita belum pernah bahas motor ini sama sekali, kita mau bahas seluruhnya ya. Kita mulai dari desain dulu seperti biasa. Dari bagian depan ya, kita lihat desainnya dulu. Pertama yang kelihatan banget lampu ya. Dia lampunya tarikan garis sipit gini ya. Dan surprisingly ini one of a kind aja gitu. Nggak niru-niru yang ini atau yang itu ya. Bener-bener kayaknya dia bikin desain dari awal gitu ya. Jadi walaupun dia simple aja, tapi kelihatan cukup orisinil. Dan ada garis-garis silver di bagian dalam ini. Ini kalau kanan kiri saya tutup, kayak double kidney grillnya BMW ya. Atau kalau dibuka jadi rame kayak grillnya Ignis. Dan lampunya udah LED semua loh. LED-nya di sini lampu utama, lampu jauh dan lampu dekatnya. Dan juga lampu senya di sini kecil juga sudah LED. Sparkboardnya di bawah gini, nempel ke bawah. Plat nomornya bukan di atas ini. Harusnya di sini ada spot ya buat taruh plat nomor, tapi mereka pilih taruh di bawah seperti ini. Yang mana kelihatan cukup unik juga. Bannya dia 90/90 R12, 12 inci kecil, dan mereknya Chaoyang. Ini merek yang kita nggak pernah dengar juga ya. Tapi di sini mereka kalau bikin desain itu, kalian kan kalau lihat logonya ya dia gini kayak ada Y-nya gitu ya. Ini di suspensinya, tabung paling bawahnya, forknya ini, paling bawah kalau dilihat tuh kayak Y kebalik gitu. Plus di cover kalipernya itu ada kayak bentuk ala Y gitu, warnanya hitam ya. Jadi kayaknya itu kayak semacam Easter egg gitu ya. Dan di suspensinya juga dikasih karet gini, cover gini. Ini ngingetin kita sama motor-motor India ya. Oke, velgnya 12 inci, alloy juga, dan bentuknya mirip sama salah satu motor listrik yang kita juga pernah bahas. Ya, begitulah. Remnya udah cakram. Kita lihat ke bagian samping. Oke, sekarang kita lihat bagian sampingnya ya. Yang langsung kentara adalah di belakang ada backrest. Dan ini udah bawaan ya. Jadi kalian begitu beli kalian langsung dapet. Kalau boncengan duduk belakang itu bisa nyenden. Dan ini lumayan kuat juga ya. Ada grip yang juga kuat banget di sini. Lalu di sini ada laci terbuka. Yang biasanya kalau motor-motor biasa kayak kita beli Beat dan sebagainya itu kalau kanan ya kanan, kiri ya kiri. Di sini kanan kiri dibuat nyambung, dan juga ada USB charger. Jadi kalau kalian sambil di jalan mau ngecas handphone bisa colok, dan handphonenya lucunya adalah kita mau praktekin ya. Kalau biasanya di sini kan kelihatan nih nongol nih. Karena dia nyambung, kita bisa taruh di tengah seperti ini. Jadi dia masuk ke dalam. Tapi kita nggak menyarankan buat kayak gini ya sebenarnya, tetap aja. Karena kalau bisa sih lebih aman kalian kantongin aja. Nah, satu catatan saya adalah di motor ini dia punya deck. Ini yang lumayan tinggi. Khas motor listrik, karena di bawah sini ini ada baterainya. Dan baterainya ini bukan lithium ion seperti motor listrik pada umumnya. Dia pakai baterai itu grafin. Nanti kita akan jelasin apa bedanya dibandingkan dengan lithium ion. Dan dia juga punya footback di sini yang model kayak hidden gini ya. Jadi kalau dilipat seperti ini dia rapi. Plus chargernya ada di bagian tengah seperti ini. Nah, mundur ke belakang dia juga pakai cakram di bagian belakang. Suspensinya ganda kanan dan kiri, dan kanan kirinya di sebelah armnya itu dikasih cover lagi dari plastik. Nah, kita lihat ke lampu belakangnya kayak gimana. Oke, di bagian belakang yang kelihatan banget adalah dia pakai ban itu yang lebih lebar, 100/80. Dan di tengah-tengahnya ada motor listriknya. Jadi motor listriknya ada di bagian hubnya. Dengan tenaga maksimal itu 2000 watt atau 2 kilowatt. Nah, di sini dia ada hager. Jadi kalau kalian nyiprat-nyiprat gitu ya, dia nggak akan sampai ngotorin banget. Seperti yang saya bilang, dia ada cover untuk armnya.
Belakang juga udah cakram, dan bahkan lagi di kalipernya ini ada bentuk Y seperti ini ya, ala-ala Yadea-nya. Jadi seperti logonya Yadea. Belakang ini lampu belakangnya dia bikin kayak 3D gitu ya, dia masuk gini. Dan ini juga sudah full LED, dan mungkin ada beberapa motor matic di luar negeri sana yang desainnya mirip kayak gini. Tapi menurut kami ini masih cukup cakep ya, apalagi balik lagi ini harganya murah. Dan lampu senya ada di kanan kirinya dengan bentuk seperti huruf O lonjong gitu ya. Di sini ada spakbor belakangnya. Ada mata kucingnya kanan kiri dan juga si plat nomornya di sini. Nah, kita mau ngintip juga di bagian bawah bagasinya, joknya ini bagasinya seberapa gede. Yuk, kita buka. Nah, motor ini kuncinya kayak gini ya. Ada yang kunci, ada yang keyless. Kita lihat ke sini ya, bagian sininya. Kalau buka bagasi, sebenarnya dia ada covernya, tapi kayaknya ini lepas dia nih. Dan kalau belum dia apa-apain, dia ngunci ya, nggak bisa apa-apa. Kita masukin anak kuncinya ke sini, baru bisa buka bagasi. Atau kita juga bisa pakai keylessnya, di unlock aja. Dia juga bisa buka bagasinya. Ini bagasinya, kita buka. Ya, kalau kalian lihat ini bagasinya sampai joknya nempel ke stangnya ya. Dan nggak ada stoppernya, agak ngeplek gini. Tapi ya udahlah, kan harganya murah. Di sini kita masih bisa masukin tas-tas kecil kayak gini. Ada charger juga, plus ada jas hujan kita. Dan harusnya untuk helm half face juga dia harusnya cukup ya. Dan juga perintilan syutingnya kita juga bisa masuk di sini dengan cukup lega. Dan di belakang sini ada screen-nya atau fuse-nya ya. Buat mati nyalain kelistrikan total dari motor ini. Oke, kita lihat bagian stang dan juga panel instrumennya ya. Kita nyalain aja ya. Sebelah kanan sendiri ini ada indikator buat charging, lalu ada sennya di bawah. Terus di bagian panel instrumennya ini, dia digital, tapi bukan yang negatif ya, yang biasa. Ada odometer, ada battery meter. Dia masih P, masuk parking, jadi kalau kita gas-gas dia nggak akan bisa jalan juga. Kita harus rem sekali nih. Nah, baru dia speedometernya aktif di gigi 1. Ini ada 1, 2, 3, tapi pada kenyataan kita nyobain cuma 1 sama 2 doang ya. Dan dia dilimitasi di kecepatan. Kalau 1 itu 50 km per jam, di 2 ini di sekitar 60. Tapi kenyataannya kita di 2 tuh bisa jalan sampai 65 loh. Nah, di stang-stangnya di sini ada untuk lampu ya, nyala matiin lampu. Jadi belum auto headlamp on. Di sini shift ini buat ganti-ganti giginya. Jadi ganti-ganti 1 ke 2. Buat lampu, high beam, low beam, klakson. Seperti itu. Lampu sen, dan juga ada untuk mengganti ke P lagi. Nah, dia parking lagi. Oke, jadi itu. Gak usah lama-lama, kita langsung nyobain motornya. Yuk. Nah, sebuah motor yang proper kan juga pasti dipakai buat boncengan ya. Jadi kita mau peragain seberapa turun suspensinya waktu boncengan. Son, masuk Son. Ini 2 orang dewasa yang sehat ya. Seperti ini. Kalian perhatiin kayak gimana? Coba digoyang-goyang Son. Belakang buka. Nah, karena motor ini kemarin saya nyobain ini emang empuk ya. Jadi mungkin agak sedikit turun, tapi kayaknya di belakang juga masih tetap empuk. Hal pertama yang saya mau komentari di motor ini adalah tentunya riding position atau posisi ridingnya. Ya, seperti dengan motor listrik yang lain, sebenarnya riding position motor ini tuh cukup rileks ya. Seperti skutik-skutik pada umumnya, kecuali pada posisi kakinya. Di mana dek dari motor ini tentu lebih tinggi dibanding dengan motor-motor non-listrik. Karena di bagian ini, di bagian bawah dek, itu ada baterainya. Tentunya juga berbeda kalau kita bandingkan dengan motor listrik lain yang posisi baterainya itu tidak ada di bawah deknya. Nah, jadi tangan ke pinggang itu masih aman, tapi kakinya sedikit agak nangkring ya, agak naik ya. Nah, untuk joknya, dia sebenarnya cukup empuk, tapi dia tidak terlalu tebal. Jadi kalau kita pakai agak jauh, itu rasanya agak mulai capek ya, kalau dipakai buat duduknya. Nah, motor ini juga dimensinya secara umum mirip-mirip dengan Honda Beat. Jadi kalau kita pakai buat selap-selip, itu rasa-rasanya juga masih cukup mirip. Berikutnya adalah respon dari motor listriknya sendiri. Motor 2000 watt atau 2 kW ini, kalau digas pertama tentu agak sedikit lompat ya. Dan ini yang memang kita concern banget buat teman-teman ataupun adik-adik yang mungkin belum cukup umur untuk pakai motor di jalan umum. Mohon jangan menggunakan motor-motor semacam ini atau motor listrik di jalanan umum tanpa pendampingan dari orang tua. Karena begitu kita gas, dia akan sedikit lompat, tapi setelah itu powernya akan terasa lebih linear. Jadi masih mirip dengan skutik-skutik yang lainnya. Untuk baterai, dia menggunakan baterai ini bukan lithium ion, tapi grafin. Nah, baterai grafin ini cukup unik karena dia punya kepadatan energi yang lebih baik dibandingkan dengan lithium ion sekalipun. Tapi memang ada beberapa catatan dari baterai grafin ini. Walaupun sering disebut sebagai baterai listrik masa depan ya, tapi baterai grafin ini secara produksi masih cukup tinggi harganya. Tapi motornya harganya cukup murah ya.
Berikutnya, baterai ini memiliki kapasitas 2,7 kWh atau 72 volt 38 ampere hour dengan pengisian daya sekitar 8-10 jam dengan charger bawaannya dan dengan penggunaan yang ideal. Diklaim oleh Yadea bisa mencapai 100 km untuk sekali pengisian daya penuh. Unik juga. Tapi satu hal yang kita catat di sini, untuk indikator baterainya, dia akan seperti dinamis, naik turun tergantung dengan bukaan dari gas yang kita lakukan di motor ini. Jadi semakin kita buka dengan full, baterai akan cepat kurang. Tapi kalau kita mainnya santai aja, baterainya kok rasanya nggak turun-turun ya. Unik juga. Berikutnya, suspensi. Suspensi dari motor ini untuk bagian belakang harus kami akuin sangat empuk. Bahkan kalau jalannya mulus, itu kayak nggak napak ya. Kayak melayang. Sedangkan di bagian depan masih lebih kerasa, sedikit lebih kaku kalau kita bandingkan dengan bagian belakangnya. Tapi overall dipakai di jalanan kota Surabaya, motor ini nyaman banget. Dan setup suspensi seperti ini tuh kami rasa cocok untuk digunakan sebagai kendaraan harian atau daily ride. Jadi kalau kalian pakai motor ini cuma buat mungkin ke sekolah, atau ke kampus, atau mungkin ke minimarket, tentunya ini motor yang enak untuk dipakai sehari-hari karena bantingannya itu nggak nyiksa. Tapi di satu sisi kalau kalian suka motor yang mungkin agak sedikit nikung-nikung, tentu bukan motor ini. Ya, siapa sih yang beli motor listrik semacam ini buat dipakai ngebut-ngebut dan nikung-nikung? Kayaknya salah beli kalau itu ya. Nah, berikutnya kita juga mau komen bahwa walaupun dia ada posisi baterai grafiknya di bawah dek, tapi selama kami pakai, bukan boncengan ya, dipakai sendiri, itu kami belum merasakan gasruk sama sekali saat melewati polisi tidur. Padahal ada beberapa polisi tidur yang biasanya kami lewatin itu agak jahanam ya untuk tingginya. Dan terakhir kita mau komentarin masalah remnya. Remnya cukup pakem, tapi entah kenapa, seperti motor-motor listrik yang kami rasakan yang lainnya, selalu ada bunyi berdecit ya kalau kita ngerem pakai motor-motor listrik seperti ini. Padahal untuk performa pengereman, rem depan maupun rem belakang kami tidak ada komplain sama sekali. Dua-duanya cakram dan juga dua-duanya bisa digunakan sebaik mungkin saat kami berkendara. Tapi memang kalian harus ingat, motor listrik itu memiliki cut off di rem. Jadi kalian nggak bisa menggunakan motor ini seperti motor ICE pada umumnya, yang biasanya kalian biar halus, ngegas sambil ngerem. Nggak bisa di motor ini. Karena pasti dia akan memberikan cut off di remnya supaya motor listriknya tidak bekerja dengan keberatan ya. Sehingga dia tidak hangus atau terbakar. Oke, setelah nyobain motor ini dan ngerasain langsung gimana rasa berkendaranya, kita sampai pada kesimpulan. Buat siapakah motor ini? Tentunya bukan buat kalian bocil-bocil komplek ya. Buat kalian jalan ke jalan raya. Dan mungkin buat kalian para penonton AutoNet Max, kalau kalian punya adik, punya anak, punya ponakan yang sama orang tuanya dikasihin motor-motor listrik seperti ini, please stop ya, karena resikonya gede banget. Mungkin memang ada anak yang berbakat yang bisa naik motor dengan baik, tapi balik lagi untuk orang anak gitu yang secara mentalitinya itu secara psikologis belum dewasa, tentunya masih banyak banget resiko yang akan terjadi. Nah, lalu balik lagi, buat siapa motor ini? Buat kalian cari motor dengan harga yang terjangkau 14,5 juta, Surabaya 16,5 juta, masih ada diskon lagi. Terutama kalian yang cari motor buat daily ride, buat harian aja, buat keperluan-keperluan nggak jauh-jauh perginya. Ini adalah motor yang menarik. Motornya dipakainya gampang, bantingannya nyaman ya. Karena sebuah motor kalau dipakai buat daily ride tuh pengennya pasti nyaman, bukan sporty ya. Ya kalau emang mau motor sporty ya nggak beli motor seperti ini lah ya. Bagasinya lumayan gede, range-nya bisa sampai 100 kilo, speed-nya untuk kebutuhan harian 60-65 km per jam itu buat dalam kota juga kami rasa udah cukup. Dan desainnya juga cukup unik ya. Bukan yang tiru-tiru sana-sini, yang jiplak-jiplak sana-sini. Nah, kalau kalian merasa itu semua sesuai dengan kalian, monggo silahkan coba. Dan teman-teman dari Yadea, terutama di Indomobil Plaza juga rata-rata punya test ride-nya itu lengkap. Jadi kalian bisa nyobain langsung motornya. Nah, pekerjaan rumah dari Yadea adalah karena mereka brand baru. Walaupun mereka ini brand di Cina nomor 1 ya untuk motor listrik, tapi balik lagi di Indonesia mereka brand baru. Jadi mereka punya pekerjaan rumah buat nambah jaringan, buat memperkenalkan brandnya mereka, dan juga meyakinkan kalian semua. Oke, kayaknya itu aja dari AutoNet Max kali ini. Thank you buat teman-teman yang nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like, share teman-teman kalian, subscribe buat yang belum, dan juga mampir-mampir ke sosial media dan juga websitenya AutoNet Max. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Indomobil Plaza Ahmad Yani yang udah pinjemin kita motor ini selama beberapa hari. Tapi tenang aja, balik lagi, tidak ada campur tangan apapun terhadap hasil review kali ini.
Oke, itu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.